Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita senang bisa bersama-sama kembali dalam ibadah online. Mari sebelumnya saya ajak kita sama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang selalu baru Tuhan, setiap pagi kami rasakan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami datang Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami membawa pujian penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan, bersorak-sorai meninggikan namanya. Mari bertepuk tangan. Mari angkat pujian ini. Ku memuji nama-Mu, ku bermazmur bagimu. Kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa. Takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, benar di dalam-Mu. Sebab darah-Mu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Mari kita sama-sama memuji, meninggikan nama Yesus. Ku memuji nama-Mu, ku bermazmur bagimu. Kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa. Takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, benar di dalam-Mu. Sebab darah-Mu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Amin. Haleluya, ku bersuka cita. Yeay. Kita percaya firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan ya dan amin, 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 ya
sukacita. Amin. Amin. Kita percaya ada sukacita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan. Kita mengangkat pujian ini. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Salah bebanku pun digantikan. Salahku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Amin. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan punya rencana yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Musik memuji Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Amin. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, haleluya. Sebab sukacita kami penuh di dalam Engkau Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan. Engkaulah jawaban. Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doa.
Haleluya. Haleluya. Kami percaya hanya kepada-Mu Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu Yesus. Ya Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, itu berasal daripada-Mu. Kami siapkan telinga kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan kami juga siap menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan senang kembali berjumpa dengan saudara-saudari sekalian. Saya percaya pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas kehidupan kita. Sekalipun ada hal-hal yang tidak kita pahami, namun izinkan Tuhan berbicara bagi kita sehingga firman Tuhan yang hari ini akan kita bersama-sama dengarkan membawa kita kepada satu perubahan yang baik, semakin serupa dengan Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan di minggu yang indah ini. Kami boleh kembali bersekutu, walaupun kami berjumpa secara daring, tapi kami percaya Engkau hadir menghampiri kami di rumah-rumah, di ruangan-ruangan, di kamar-kamar, dimanapun kami beribadah pada saat ini. Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan akan membawa suatu pembaharuan dalam kehidupan kami, yaitu semakin menjadi serupa dengan Engkau. Dan kami juga semakin rindu mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengubah arah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, sehingga setiap perkataan yang hamba-Mu akan sampaikan, Roh Kudus Engkau yang menuntun. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pandemi membawa kita kepada perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan paradigma, perubahan-perubahan gaya hidup, dan lain sebagainya. Dan perubahan-perubahan ini harusnya adalah perubahan-perubahan yang harus semakin lebih baik. Perubahan yang semakin lebih baik itulah yang diharapkan atau dikehendaki Tuhan bagi kita. Supaya pada akhirnya, sebagaimana firman Tuhan berkata, hidup kita tidak jadi serupa dengan dunia ini, tetapi mengalami pembaharuan hari lepas hari. Ada transformasi yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, sehingga setiap orang yang ada di sekeliling kita mengalami dampak dari buah yang kita hasilkan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai hidup yang memberi. Hidup yang memberi. Satu fakta yang menarik dari sebuah penelitian yang dicatat dalam World Giving Index edisi ke-10 tahun 2019, berarti belum lama ini, maka ada 10 negara yang digolongkan ke dalam negara yang paling dermawan di dunia ini. Ya. Nomor 1 ditempati oleh Amerika Serikat dengan nilai 58%. Tempat kedua ditempati oleh Myanmar dengan nilai 58% juga. Tempat ketiga diduduki oleh Selandia Baru dengan nilai indeks 57%. Tempat keempat diduduki oleh Australia dengan nilai 56%. Ada disusul oleh Irlandia dengan skor yang sama 56%. Kemudian ada Kanada dengan skor 55%. Ada Inggris dengan 54%, Belanda dengan 53%, Sri Lanka dengan 51%, dan yang paling menarik adalah bahwa Indonesia ada di peringkat ke-10 dengan skor indeks
50%. Hal ini menunjukkan bahwa orang Indonesia termasuk ke dalam orang yang murah hati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang suka memberi. Orang-orang yang gaya hidupnya memang senantiasa didorong oleh kerinduan untuk memberi. Paling tidak dari 100 orang, ada 50% orang yang masih suka memberi atau senang memberi. Dan kita bisa lihat dalam beberapa kejadian belakangan ini, ketika kapal selam milik negara kita, KRI Nanggala, tenggelam di perairan utara Bali, maka ada satu masjid di daerah Yogyakarta, namanya Masjid Jogokarian, mengumpulkan 800 juta rupiah dalam 2 hari. Dan kurang dari seminggu, maka mereka telah mengumpulkan sumbangan untuk pembelian kapal selam sebesar 1,2 miliar. Ini dari satu masjid saja. Bayangkan bahwa orang-orang di Jogokarian adalah orang-orang yang suka memberi. Orang-orang yang murah hati. Kembali ke beberapa tahun sebelumnya, maka di tahun 2011 kita pernah mendengar peristiwa tentang koin Prita. Prita yang didakwa atau dituntut karena mencemarkan nama baik dari Rumah Sakit Omni di Alam Sutra. Dituntut sejumlah besar uang untuk kompensasi dari ganti rugi yang diakibatkan oleh pencemaran itu. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang turut berempati dengan Prita mengumpulkan koin yang total beratnya itu 2,5 ton. Itu uang receh semua. Dan kalau dihitung jumlahnya, maka terkumpul dalam beberapa waktu koin untuk Prita sebesar 825 juta rupiah. Tentu hasil dari penelitian mengenai orang-orang atau negara yang dermawan menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia, bahwa kita masih diisi atau masih ada orang-orang yang punya hati untuk memberi. Dan saya percaya di Gereja Sidang Jemaat Allah El Roy Grogol hari ini, kalau bisa, dan saya percaya semua kita adalah orang-orang yang suka memberi. Boleh ketikkan amin di kolom chat, katakan amin, kami suka memberi. Ya. Nah, menurut Oxford Dictionary, maka pengertian dari memberi adalah dengan bebas mengalihkan kepemilikan atau sesuatu kepada seseorang. Ya, dengan bebas mengalihkan kepemilikan kepada seseorang. Nah, dalam pengertian Oxford Dictionary ini atau kamus Oxford ini, maka kita dapat melihat ada satu hati yang besar yang direlakan untuk melepaskan apa yang disebut dengan hak. Kita tahu apa yang kita dapatkan semua merupakan hak kita. Akan tetapi Oxford Dictionary memberikan satu pemahaman dasar, pengertian dasar bahwa ketika kita memberi, ya, ketika kita memberi, kita merasa bebas. Tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan dari siapapun, dan kita mau beri kepada orang lain. Kita alihkan yang tadinya merupakan hak kita bisa simpan, kita bisa pakai untuk keuntungan kita sendiri. Namun oleh karena ada satu kemerdekaan, kebebasan dalam kehidupan kita, maka kita mau untuk memberi tanpa didorong, tanpa dipaksa oleh situasi apapun. Ini menarik, karena apa? Di dalam kamus bahasa Indonesia sama sekali tidak diberikan detail seperti itu, tapi dalam kamus bahasa Inggris maka dinyatakan ada satu kebebasan ketika memberi, ada satu kemerdekaan ketika memberi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup memberi itu sangat identik dengan apa yang disebut dengan kemurahan hati. Dan firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 5, di sana ada tercatat salah satu buah dari roh adalah kemurahan atau generosity. Kemurahan adalah tanda dari orang-orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Sehingga pertanyaannya bagi kita adalah, apakah ketika saya dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi orang yang murah hati, atau sebaliknya kita menjadi orang yang pelit, saudara-saudara? Saya nggak tahu, tapi Bapak Ibu saudara-saudara bisa tanya kepada diri sendiri, tanya kepada suami, tanya kepada istri, coba lirik-lirikan. Udah murah hati belum?
Karena yang tahu siapa diri kita, Tuhan kita dan orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada sesuatu yang didapatkan dari kompensasi ketika kita menabur kemurah hatian. Kita akan terima kemurahan juga. Bukan hanya dari orang yang kita tabur, tapi dari siapa yang Tuhan pakai untuk menggerakkan kemurahan, sehingga kita juga menikmati kemurahan. Kita mengalami kelimpahan dalam kemurahan juga. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 7 tadi, kalau kita lihat secara akar katanya, maka di sana terdapat berbahagialah orang yang murah hati. Ada satu kebahagiaan, artinya ada satu kesukaan yang luar biasa. Kalau dikatakan dalam kamus Alkitab, maka ada extremely joy. Ada sukacita yang luar biasa ketika kemudian kita mau memberi. Waktu kemudian kita mulai menabur kemurahan. Karena saya percaya bahwa di dalam taburan kita, di sana ada benih yang siap untuk bertumbuh. Karena di dalam taburan kita, di sana ada kehidupan. Ada supremely blessed, ada supremely joy, ada supremely happy. Bahkan firman Tuhan katakan ada kesukaan yang luar biasa. Lebih daripada kesukaan-kesukaan yang lain. Lebih daripada kebahagiaan-kebahagiaan yang kita rasa kita cukup senang, tetapi ketika kita memberi, kita menjadi lebih senang lagi. Apakah itu hal yang luar biasa? Dan saya percaya itu adalah hal yang luar biasa bagi Tuhan. Bagi kita sebagai orang percaya. Tentu ini adalah sebuah tantangan buat kita sebagai orang percaya. Apakah kemudian ketika kita memberi, kita merasakan sukacita itu? Atau sebaliknya, ketika kita memberi, maka muka kita mulai seperti muka pepaya. Dan kita mulai berpikir, apakah Tuhan benar-benar balikkan atau kembalikan bagi saya apa yang sudah saya kasih. Dan saudara-saudara, dalam beberapa waktu ke depan ini, saya akan bagikan beberapa prinsip ketika kita memberi, ketika hidup kita dipakai untuk memberi. Ya, ada 8 prinsip dari hidup yang memberi. Pertama, hidup yang memberi itu adalah hidup yang digerakkan oleh kasih. Hidup yang digerakkan oleh kasih. Katakan bersama, kasih. Sangat sulit ketika kita kemudian memberi tanpa kasih. Sangat berat ketika kemudian kita memberi tanpa kasih. Dan seringkali ada banyak pertanyaan yang mempertentangkan, kenapa saya harus memberi dengan kasih? Kalau saya memberi dengan kasih, yang mana yang lebih penting? Saya kasih pemberian saya kepada Tuhan atau kepada manusia? Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap apa yang ada padamu. Dan firman Tuhan juga berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi landasan kasih dalam pemberian kita kepada Allah dan kepada manusia tidak dapat dipertentangkan. Tidak dapat diadu. Karena apa? Ketika kita memberi kepada Tuhan, itu hal yang baik. Dan ketika kita memberi kepada manusia, itu juga hal yang baik. Ketika kita memberi kepada Allah karena kasih kepada Allah, itu hal yang benar. Tetapi ketika kita memberi juga kepada manusia, kepada sesama kita, itu juga adalah hal yang benar. Dan keduanya tidak pernah dipertentangkan oleh Allah. Karena Tuhan juga ingin kita menjadi orang-orang yang seimbang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan seringkali saya jumpai ada banyak anak-anak Tuhan ketika sudah beri kepada Tuhan, lupa bagiannya kepada sesamanya. Ketika sudah beri kepada sesamanya, dia bilang, ya kan Tuhan tahu, ya, saya udah kasih kepada sesama saya.
Tuhan kan gak perlu uang kita. Ya memang Tuhan gak perlu uang kita. Tapi Tuhan pakai apa yang Tuhan beri bagi kehidupan saudara, materi, tenaga, waktu, dan lain sebagainya, untuk ditabur juga bagi pekerjaan Allah. Supaya pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Allah itu dikerjakan dengan cara yang di luar apa yang kita harapkan. Yaitu bahwa Allah mengerjakan hal yang ajaib, di satu sisi melalui pemberian kita kepada manusia, maka ada banyak orang yang mengenal Allah atau mengalami Allah dari kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa mempertentangkan. Kita tidak dapat memisahkan keduanya, seperti ibarat sebuah mata uang koin. Satu sisi dan satu sisi yang lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu pemberian kita atau hidup yang memberi harus digerakkan oleh kasih. Karena cinta kepada Tuhan. Saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan. Supaya melalui pekerjaan Tuhan, maka karya-karya Tuhan dinyatakan. Oleh karena saya mengasihi sesama saya manusia. Mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling saya yang membutuhkan. Maka saya percaya melalui pemberian kita, maka orang-orang berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Melalui kehidupan kita. Melalui pemberian kita kepada mereka. Saya buat disclaimer terlebih dahulu. Mungkin konsep pemberian kita tidak harus melulu tentang uang. Konsep pemberian kita adalah tentang apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan. Kesehatan, waktu, kesempatan, posisi, apa yang Tuhan sudah kasih bagi kehidupan kita. Beri itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri itu di dalam kasih, supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar didasari oleh karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Boleh katakan amin? Haleluya. Ya, menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berat ya. Saya mungkin mulai berpikir ketika mempersiapkan khotbah ini, nanti saya akan dihantam oleh netizen yang jempolnya julid ya. Kalau dulu bibirnya julid, sekarang jempolnya julid ya. Dengan barbar ya. Tapi saya nggak akan bicara hal-hal yang terlalu sensitif. Karena saya percaya bahwa ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, ketika kita tahu kebenaran dan kita tidak melakukannya, kita kehilangan kesempatan untuk dipakai Tuhan. Tapi ketika kita tahu kebenaran dan kita melakukannya, Tuhan mau memakai kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa kebenaran memberi adalah suatu rahasia yang membuat kita berbahagia, maka saudara tidak akan pernah merasa terbebani. Ya, kadang-kadang I'm so sorry to say about this. Tuhan gak minta uang kita. Kadang-kadang Tuhan cuma pengen, waktunya dong. Supaya kita bisa bersama-sama saling kenalan. Tapi waktu aja kita gak bisa kasih sama Tuhan. Konon lagi uang kita saudara-saudara. Ya. Kehadiran kita aja gak bisa kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Konon lagi apa yang ada pada kita. Apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Tuhan sudah kasih yang terbaik. Beri yang terbaik juga. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita, yang terbaik. Beri yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Yang kedua, hidup yang memberi harus didasarkan di atas iman dan pengetahuan yang benar akan firman Allah. Hidup yang memberi itu harus didasarkan di atas iman dan pengetahuan yang benar akan firman Allah. Ada banyak orang, saya nggak katakan semua, ada banyak orang ketika memberi tidak didasarkan pada iman yang benar dan pengetahuan yang benar akan firman Allah. Dan seringkali kita menjumpai orang memberi karena emosional, yang pertama. Yang kedua, orang memberi karena kepepet. Emosional seperti apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Mungkin dia imannya percaya sama Tuhan. Tuhan, saya mau tabur ini Tuhan. Tapi kadang-kadang ada hal yang Tuhan sebenarnya ingatkan kepada kita. Kamu jangan emosional dalam memberi, ya.
Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Tapi di satu sisi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara-saudara ada yang setuju, ada yang tidak. It doesn't matter, saudara-saudara. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, ketika kita beri ya pemberian yang terbaik, jangan didasarkan pada emosional. Ketika kita baru dengar satu lagu yang menyentuh hati dan kemudian Tuhan saya kasih semuanya, setelah kita kasih semuanya dan kemudian kita lihat sampai kemudian persembahan itu sampai di mana, aduh, kecewa saya. Kenapa persembahan ini tidak dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya? Kenapa persembahan yang saya beri ini sepertinya memperkaya pendeta, memperkaya gereja, memperkaya orang-orang tertentu? Nah, saudara-saudara, saya mau katakan sekali lagi dan saya mau ingatkan kepada saudara-saudara yang ada di rumah. Ketika kita memberi kepada Tuhan, kita memberi kepada sesama kita, jangan didasarkan pada emosional sesaat atau emosi sesaat. Tetapi berilah berdasarkan iman yang Tuhan izinkan bertumbuh dalam kehidupanmu. Semakin besar imanmu, saya nggak melarang kalau Bapak Ibu Saudara mau kasih yang terbaik dalam ukuran Bapak Ibu Saudara, beri yang terbaik dalam ukuran Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Itu yang Tuhan taruh dalam iman kita. Ya, makanya kita harus hati-hati antara iman dengan emosional. Karena seringkali persembahan yang didasarkan pada persembahan yang didasarkan pada emosi sesaat akan mendatangkan kekecewaan, akan mendatangkan gerutu. Aduh, saya udah kasih, tapi kok gini. Aduh, saya kasih, tapi saya nyesel. Saudara-saudara, Tuhan nggak mau kita ada dalam penyesalan ketika kita memberi. Karena itu harus didasarkan pada iman yang benar, pada pengetahuan yang benar. Kemudian ada sering kali dulu ya, waktu saya SD, SMP dan kemudian ada hal yang diajarkan oleh guru sekolah minggu saya. Ya, kalau kamu memberi maka Tuhan akan kembalikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan saya sebagai anak-anak yang mendengar firman Tuhan itu, saya ngerasa bahwa wah, God, you are so good. Kenapa? Karena kalau saya tabur 1000 kali 30, maka jadi 30.000. Itu waktu SD, saudara-saudara. Banyak duit saya. Saya mau tabur. Karena guru sekolah minggu saya bilang, kalau saya tabur, bisa dikali lipatin sama Tuhan. Hello? Apakah kita memiliki pengalaman yang sama, saudara-saudara? Ya, apa kita mengalami cerita yang sama? Saya nggak tahu. Tapi satu hal yang menarik adalah bahwa kemudian kita harus sadar bahwa yang kita beri itu harus sesuai dengan takaran iman dan pengetahuan kita yang benar kepada firman Allah. Amsal 22 ayat 9 berkata, orang yang baik akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amin. Ya, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan mulai belajar memberi, dia akan diberkati. Dia akan mulai menikmati buahnya. Yang ketiga, memberi yang didasarkan pada kesadaran, kerelaan, dan sukacita. Saudara-saudara, kita perlu belajar memberi dengan rasa sadar, kesadaran, kerelaan, dan sukacita. Sehingga setiap embel-embel dari pemberian kita, itu tidak mengikuti pemberian kita itu. Karena apa? Tuhan menyenangi orang-orang yang memberi dengan iman. Tuhan juga menyenangi orang-orang yang memberi dengan kesadaran, dengan rela, ikhlas, dan juga dengan sukacita. Hidup yang memberi juga merupakan simbol dari rasa cukup atau rasa puas dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi, bukan berarti kemudian kita kehilangan sesuatu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi karena kita merasa bahwa apa yang Tuhan sudah kasih bagi saya, itu udah cukup. Dan saya mau bagi kepada sesama saya. Karena apa yang Tuhan percayakan bagi saya, untuk saya nikmati, maka saya mau kelola, untuk saya kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui pemberian saya, gereja Tuhan dipakai dengan luar biasa. Orang-orang berjumpa dengan Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 12. Saya nggak baca semua ayatnya, tetapi ada satu hal ya, satu ayat yang menjadi penekanan, jadi punch ya.
Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, manusianya, ya, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi unsur persembahan bukan hanya bicara tentang saya dan Tuhan yang tahu, tetapi juga orang lain juga merasakan pemberian saya. Orang lain juga merasakan apa yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Hidup yang memberi adalah kesempatan untuk dipakai oleh Allah menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Hidup memberi adalah kesempatan, adalah chance buat kita untuk kita pakai. Kita pakai untuk kita dipakai menjadi perpanjangan tangan Allah. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita bukan hanya merepresentasikan kehadiran Allah ya yang luar biasa, tetapi kita juga merepresentasikan Allah yang juga turut ada dalam kehidupan sosial kita. Kemudian ketika kita memberi, orang merasakan kehadiran Tuhan di sana. Prinsip yang keenam, hidup yang memberi adalah memiliki arti menabur benih yang pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Memberi berarti menabur. Menabur berarti mengizinkan benih yang ditabur itu bertumbuh. Dan ketika benih yang ditabur bertumbuh, maka ada satu pokok yang akan menghasilkan buah yang bukan hanya kita nikmati, tetapi juga ada banyak orang yang ada di sekeliling kita yang merasakan kehadiran Allah melalui pemberian kita. Memberi juga berarti menjadi sama seperti Kristus yang rela memberikan segalanya bagi kita. Menjadi seperti Kristus yang rela memberikan segalanya bagi kita. Surat Filipi berkata bahwa dia yang dalam rupa Allah. Dia punya segala-galanya dalam kesetaraan dengan Allah. Tapi itu bukan satu hal yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya supaya apa? Yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Supaya yang tadinya kita mati karena pelanggaran kita, kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Dia yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Karena itu jangan pernah menyesal dengan ketika saudara menabur dalam kehidupanmu. Ketika saudara mulai belajar memberi, artinya kita mulai belajar menjadi sama seperti Kristus yang rela memberikan segala-galanya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus katanya. Sebab ia sendiri, siapa? Yesus telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada supremely happy, ada supremely blessed. Ada satu sukacita yang luar biasa, ada ucapan syukur yang luar biasa ketika kita mulai belajar memberi. Bukan soal berapa banyak, bukan soal apa yang kita beri. Kita harus melihat bahwa kehidupan kita itu bukan serta-merta tentang berapa banyak, tentang kepada siapa. Nilai kualitas pemberian kita lebih penting. Kualitas pemberian kita bernilai penting di hadapan Tuhan ketimbang hal yang lain-lain. Kualitas pertama, kuantitas mengikuti. Kalau kualitas yang terbaik kita berikan kepada Tuhan dan kepada sesama kita, maka kualitas yang terbaik pula yang akan kita terima dari sesama kita dan dari Tuhan. Dan ketika kualitas kita semakin meningkat, maka kuantitas dari pemberian kita juga pasti akan meningkat. Mustahil kita bilang dan kita katakan, Tuhan saya mau kasih yang terbaik bagi Tuhan. Tapi lama-kelamaan apa yang kita beri itu secara kualitas sama-sama aja, tetapi kuantitasnya makin menurun. Bukan berarti saya mau mengecilkan saudara-saudara yang hari ini sedang berada dalam posisi yang sulit.
Tapi saya mau ingatkan kepada saudara-saudara, ada iman yang bekerja di sana. Ada iman di mana benih yang saudara taburkan akan bertumbuh. Dan buahnya akan saudara dan orang lain nikmati. Nilai kuantitas pemberian kita jauh lebih penting di hadapan Allah. Dan kuantitas mengikuti. Gereja Tuhan akan semakin berdampak ketika orang Kristen, ketika kita lebih suka, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita menerima, kita berbahagia. Ketika saya menerima, saya berbahagia. Ketika saudara menerima, saudara berbahagia. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 tadi, bahwa harusnya ya kita lebih berbahagia ketika kita memberi, ketika kita menabur, dan ada sukacita ilahi yang sangat besar terjadi di sana. Allah sangat memperhatikan dan menghargai pemberian kita. Allah memperhatikan dan menghargai pemberian kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melihat, mari kita bersama-sama memeriksa diri kita. Apa yang terbaik yang sudah saya kasih untuk Tuhan, dan apa yang terbaik yang sudah saya beri bagi sesama saya. Sebab firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat 1 dan sampai ayat yang kedua, itu bicara tentang pemberian sedekah. Dan dikatakan bahwa setiap pemberian kita itu dipandang sebagai kebenaran. Tapi jangan sampai pemberian kita hanya sebatas kebiasaan, legalitas kita. Yang penting saya kasih persembahan. Yang penting saya bantu orang lain. Tuhan mau hidup kita dipakai seperti Dia yang murah hati. Seperti Bapa kita yang murah hati, hendaklah kita juga murah hati. Seperti Bapa yang sudah berikan banyak hal bagi kita, kita beri juga bagi sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Menolong kita menjadi semakin lebih baik, berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Dan biarlah apa yang sudah kami dengar, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami boleh dapat dalami, dan terlebih daripada itu kami melakukannya Tuhan. Kami boleh merasakan suatu kebebasan ketika kami memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Kami boleh merasakan kebahagiaan yang lebih ketika kami memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Kami bukan hanya berharap diberi, tetapi juga kami mau belajar memberi yang terbaik, memberi sesuai dengan kapasitas iman yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, melalui pemberian kami, maka pekerjaan Tuhan, lawatan Tuhan bagi gereja-Mu, bagi orang-orang di sekeliling kami akan berdampak luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, menyerahkan kondisi Jakarta pada saat ini yang mungkin belum begitu kondusif untuk membawa kami beribadah secara onsite. Sekali lagi hamba menyerahkan, biar campur tangan Tuhan yang penuh kuasa, kami percaya Tuhan, maka penanganan COVID akan semakin lebih baik lagi. Dan kami boleh melihat kota kami Jakarta dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati.
Shalom Jemaat GSI Elroy yang terkasih. Kita semua tentu sudah tahu dalam beberapa hari terakhir ada lonjakan yang cukup signifikan dari COVID di seluruh Pulau Jawa, termasuk di DKI Jakarta dan sekitarnya. Itulah yang membuat Kementerian Agama membuat surat edaran nomor 13 tahun 2021 yang di dalamnya berisikan pembatasan kegiatan peribadatan. Di zona merah, peribadatan dilarang sama sekali. Sementara di zona bukan merah, peribadatan boleh dibuka dengan catatan hanya bisa diikuti oleh warga setempat. Situasi semacam inilah yang pada akhirnya membuat rencana soft opening ibadah onsite yang seharusnya akan berlangsung pada minggu ini terpaksa harus ditunda. Hari ini kita kembali kepada ibadah online secara murni. Ini tentu bukan berita yang menyenangkan bagi kita semua yang sudah menyiapkan acara ini selama berminggu-minggu lamanya. Ini bukan berita yang menyenangkan pula bagi jemaat yang sudah sekian lama menantikan saat-saat di mana kita bisa beribadah secara onsite. Tapi itulah kenyataan hidup yang kadang-kadang harus kita terima dengan besar hati. Kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan, tetapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Apa yang terjadi pada hari-hari ini di luar kendali kita. Marilah kita terima semuanya ini dengan besar hati. Marilah kita maknai ini semua sebagai suatu karya kasih Allah untuk memelihara kita, untuk melindungi kita dari malapetaka yang lebih besar. Mari kita maknai ini sebagai suatu karya Allah yang penuh kasih sayang bagi kehidupan kita semua. Saya menghimbau jemaat yang terkasih untuk terus berdoa agar situasi segera terkendali sehingga suasana genting ini boleh segera berlalu dan digantikan dengan suasana yang kondusif sehingga kita bisa melakukan ibadah onsite. Sebelum kita berpisah satu sama lain pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada hari ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Tentu ada keterbatasan-keterbatasan, tapi kami yakin dan percaya ketika kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini, mempersiapkan diri dengan baik, Engkau pasti sudah memberkati kami. Kini, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, hamba-Mu berdoa agar seluruh jemaat GSI Elroy, dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka bertemu, keluar dan masuk mereka, Tuhan jaga dan lindungi. Sehingga mereka tidak akan terpapar oleh COVID-19. Beri kepada kami semua imunitas yang kuat, sehingga kami senantiasa sehat walafiat. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang bekerja dan berusaha, berkati mereka Tuhan. Mereka-mereka yang tidak memiliki pekerjaan, Tuhan bukalah jalan, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Mereka-mereka sedang bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan finansial, Tuhan, biarlah Engkau menjadi Yehova Jireh, Allah yang menyediakan semua yang mereka perlukan. Anak-anak-Mu yang saat ini sedang terbaring, lemah, sakit di rumah, Tuhan biarlah tangan-Mu yang ajaib dan penuh kuasa akan menjamah dan memulihkan mereka.
Anak-anakmu yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan sekolah yang terbaik, Tuhan, berikan kepada mereka sekolah yang terbaik. Pada akhirnya, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, ya Allah. Kami percaya Engkau akan menjadi perisai bagi hidup kami, kota benteng kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.